Untuk itu, pada pagi hari ini, walaupun suasana cukup, mudah-mudahan di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, walaupun masa pandemi masih berlangsung, kita tetap hangat, tetap bahagia di dalam kehidupan ini. Dan pagi hari ini saya akan membawakan memahami Dhamma. Para Ramani Bapak Sedama, sebagai pembuka saya akan menyampaikan sebuah cerita. Mungkin ini bisa memberikan satu pemahaman, membawa sebuah inspirasi buat teman-teman bagaimana kita memahami Dhamma yang sesungguhnya agar kita bisa melakukan. Nah, dikisahkan ada dua orang muda, Babar Dhamma atau Dhamma Buddha, diminta oleh gurunya sebuah tempat. Yang tempat tersebut sebenarnya kalau berbicara cuacanya cukup ekstrim. Dan dua orang ini diminta oleh bisa menyebarkan Dhamma di. Nah, gurunya sudah berpesan untuk bisa membawa bekal, membawa pakaian, dan membawa hal-hal lain yang diperlukan untuk menghadapi suasana atau cuaca yang ekstrim, ya. Dan beliau memberikan masing-masing pemuda ini sebuah kuda rupang yang terbuat dari kayu, dibekali oleh gurunya masing-masing sebuah rupang Buddha. Kalau kita lihat di sini, ini kan dari Buddha, ya. Tapi ini dibuat dari kayu. Jadi gurunya sudah membekali Buddha rupang. Ya, itu dibawa ke tempat di satu waktu yang ditentukan mereka berangkat bareng-bareng ke satu tempat tersebut. Dan sampai di tempat yang memang situasi dan kondisi cuacanya sangat-sangat dingin, ya. Ya, mereka sebelum ketemu dengan penduduk di sana, mereka hal yang adaptasi tentunya dari tempat yang mereka jalani dengan tempat yang makanan mereka sudah habis. Sangat dingin sekali. Mereka berembuk supaya besok mereka bisa membabarkan Dhamma dengan baik sebelum masuk pulang. Dan mereka akhirnya berembuk, tetapi terjadi perbedaan pendapat. Pemuda yang pertama mengatakan bahwa kita harus bertahan, apapun kondisinya kita harus bertahan. Kita sudah membawa kuda rupang ini dan bisa menyebarkan Dhamma esok hari. Lalu pemuda yang kedua mengatakan, sahabat, dan kondisinya sangat khawatir saya. Akhirnya pemuda kedua mengatakan, bagaimana kalau rupang kita ini untuk menjaga kita bertahan hidup untuk bisa membawakan Dhamma. Pemuda yang pertama mengatakan,
Buddha Rupang adalah sesuatu yang sangat kita hormati. Kalau kita membakar Buddha Rupang ini, sama saja kita menghargai keyakinan kita, dari penghormatan kita kepada Sang Buddha. Tapi pemuda yang kedua mengatakan, tapi kalau kita tidak lakukan itu, maka kita tentunya bisa meninggal. Dan besok kita tidak bisa menjalankan pembakaran. Tidak, saya tetap tidak mau. Kalau kamu memang mau melakukan, silakan. Karena tidak ada pemuda yang pertama dan pemuda yang kedua ini berpisah dalam satu goa ya. Tidak. Satunya pindah, Buddha. Yang kedua yang ingin membakar Buddha Rupang yang dia terima dari gurunya. Yang pertama pindah ke satu tempat, hormat Buddha Rupang, sedangkan pemuda yang kedua dia juga meletakkan Buddha Rupang kayu tadi, dia menghormat, akhirnya pemuda yang kedua menyalakan api unggun, baparkan sedama pada orang Ramani. Esok harinya ternyata pemuda yang pertama sudah membeku. Yang kedua dia dan bisa membabarkan dhamma. Nah, dari cerita ini kalau Ramani membabarkan sedama, kita bisa melihat ya, tentunya terjadi perbedaan pendapat. Kita pun sama tentunya ya, ketika menghadapi kondisi demikian. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menjadi pemuda yang pertama, atau kita menjadi pemuda yang kedua? Kalau orang mengatakan saya menjadi pemuda pertama karena saya mempertahankan penghormatan saya kepada Sang Buddha, tapi tujuan utama dari murid tersebut pemuda sampai. Kenapa? Karena dia akhirnya harus meninggal sebelum membabarkan dan sedangkan pemuda yang kedua. Kalau jadi pemuda kedua, kalau kita bakar kan kita tidak menghormati. Kalau niat kita, kalau pikiran kita, kehendak kita adalah untuk melakukan hal-hal yang tercela terhadap Buddha Rupang, itulah yang salah. Tetapi ketika dalam situasi kondisi yang demikian, sesungguhnya pemuda yang kedua inilah yang lebih bijaksana, lebih bisa memahami dhamma. Kenapa gurunya tidak memberikan Buddha Rupang berupa Buddha punya maksud tertentu. Inilah Ibu Bapak dan selama para orang ini, kita harus belajar memahami dhamma sehingga kita bisa memperoleh kebahagiaan. Tapi Romo, kalau orang mengatakan yang nomor satu bagus dong, tinggalnya saat menghormat, meditasi, baca parita gitu ya, bagus. Tapi Ibu Bapak, kehidupan ini terus menerus, kita tidak tahu saat dia bermeditasi, apakah dia bermeditasi dengan benar, ataukah dia bermeditasi, bagaimana tataran batin dia pada saat itu dan sebagainya. Siapa yang tahu ketika dia kedinginan meditasi tapi memang dingin gitu ya. Tapi kalau dia meninggal dengan kondisi batin yang baik, itu juga hal yang baik. Bahwa misi tujuan dan dia datang ke sini
situ adalah menyebarkan ini yang harus kita mengerti. Ibu Bapak dan Saudara, para orang ini memahami dhamma membawa kebahagiaan. Kalau kita berbicara tentang dhamma, apa sih itu dhamma? Dhamma definisi secara umum adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini, segala sesuatu kecuali nihil itu adalah dhamma. Kita hidup di dunia ini itu dhamma. Ada pandemi itu dhamma. Kemudian ada banjir, ada hujan dan lain sebagainya, itu adalah dhamma. Sedangkan dhamma berdasarkan ajaran Sang Buddha, menurut Buddha Dhamma adalah dhamma atau hukum kebenaran yang ada di dunia ini yang dirangkum oleh Sang Buddha, diciptakan kembali oleh Sang Buddha, diciptakan tapi ditemukan kembali oleh Sang Buddha, kemudian dibuat menjadi sebuah ajaran yang bisa diberikan kepada seluruh manusia. Ajaran-ajaran dhamma, ajaran-ajaran kesunataan, ajaran-ajaran kebenaran inilah yang disebut dengan Buddha. Saja banyak, ada hukum tilakana, ada hukum mati, ada kebenaran mulia, ya, ada yang lain-lain semua. Nah, ketika kita belajar apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, sudah pernah mengatakan ya di dalam yang diajarkan Sang Buddha ini seperti daun yang berada di kebun. Itu sama seperti yang ada di hutan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, ketika kita belajar dhamma ajaran Sang Buddha maupun memahami dhamma secara kebenaran sejati, inilah yang akan membawa kebahagiaan. Lalu kalau kita bertanya apa sih bahagia itu? Bahagia di dalam definisinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perasaan yang tenang, perasaan yang tentram, damai, tenang dan bahagia itu adalah kebahagiaan. Nah, pertanyaannya adalah, Ibu Bapak sekarang bahagia? Damai hari ini, hari-hari kemarin juga seperti itu, nggak tahu ya besok-besok, nggak tahu ya nanti setelah pulang saya bahagia apa enggak gitu kan? Misalnya nanti pulang ternyata ganjal, ada sesuatu yang tidak mengenakan dan sebagainya, saya tidak tahu. Tapi Ibu Bapak rekan saudara, bagaimana membuat hati kita tetap bahagia? Ini yang paling penting. Bagaimana caranya supaya kita tetap bahagia, gitu ya? Supaya hati kita tenang, supaya hati kita tentram dan sebagainya. Ada satu rumusan Ibu Bapak rekan saudara yang saya coba formulasikan kepada teman-teman. Apa sih definisi ataupun apa sih artinya bahagia? Bahagia itu datang ketika keinginan kita sama dengan kenyataan yang kita peroleh, gitu ya. Oh, saya pengen pelihara, pengen ketemu teman, bahagia. Tapi temannya gak datang, kenapa? Karena mungkin lagi ada acara lain, mungkin orang tuanya sakit dan sebagainya. Kecewa. Walaupun saya pelihara, selain dari ketemu teman, ingin baca parita dan sebagainya, tapi saya punya keinginan tadi, betul ya? Oh, saya ingin seperti ini. Oh, nanti saya kalau di wihara saya mendengarkan dhamma, ya saya berdana, saya melakukan hal-hal yang baik. Kayaknya yang ceramahnya kok nggak datang misalnya, bukan saya datang ya. Kalau nggak datang kan tadi saya udah bilang juga Pak. Wah, saya lihat baru selesai
Jadi saya datang hujan-hujanan saya ya. Jadi saya pakai sandal jepit dari awal. Ya, jadi apalah, mudah-mudahan di sana ada, paling tidak pun saya gembira, saya bahagia karena di sini dengan protokol kesehatan, dengan jaga jarak, tadi mengikuti cuci tangan dengan sabun kan ya, seperti itu ya, 3M kan, kemudian memakai masker di sini adalah hal-hal yang kita lakukan untuk kita. Jadi keinginan jika sama dengan kenyataan, maka kita bisa bahagia. Yang kedua adalah jangan pernah melawan hukum kebenaran. Jangan, kalau kita ingin bahagia, jangan melawan hukum kebenaran. Jangan bertentangan dengan hukum kebenaran. Kalau saya dibilang berbuat baik, yang baik dong, betul ya? Saya pernah loh, saya berbuat baik, ngasih orang, ya misalnya ada pengemis datang ke tempat saya kasih uang 1.000 rupiah. Saya, kalau kita bicara hukum kebenaran, ini kata kita ya, hukum kebenarannya adalah kalau saya kasih uang, orang akan mengucapkan apa? Terima kasih. Itu hukum kebenaran, betul nggak? Betul. Tapi hukum kebenaran menurut kita berpikir bahwa kalau orang ngasih uang diucapin terima kasih. Ini saya ngasih uang 1.000, bukan diucapin terima kasih, malah dimaki-maki sama pengemisnya. Ibu pelit amat, masa ngasihnya 1.000? Di warteg aja sekarang 5.000, bu saya lapar nih, masa dikasih 1.000? Ngambek nggak kita? Aja dulu, buat kasih 1.000, minta 5.000, udah untung dikasih, gitu ya berpikirnya ya. Pemikiran kita kan suka begitu, apalagi kalau ibu-ibunya yang mohon maaf nih, langsung nyamber, ngajar buat sendok sama air panas loh. Bahaya kan gitu ya. Nah, kenapa demikian? Kok beda? Sang Buddha mengatakan siapa yang menanam maka dia yang akan menuai. Nah, tetapi kenapa saya berbuat baik, memberikan dana, memberikan sumbangan, orang-orang kalau mencela saya, berarti hukum kebenaran salah? Enggak salah. Yang salah adalah pemikiran kita. Kenapa, Ibu Bapak? Saya kasih contoh lagi, kasih perumpamaan. Kalau kita nanam pohon itu ada yang langsung berbuah atau enggak? Yang ada yang langsung berbuah, ada yang enggak ya? Ada yang cepat, ada yang enggak. Kita nanam cabai mungkin 5 hari, 6 hari udah nanam tomat begitu, apalagi nanam toge cepat. Tapi kalau nanam durian, kalau nanam rambutan, nanam yang lain-lain lama. Jadi dia juga punya masa, punya tempo. Tapi kalau saya itu kan biasanya begitu, itu biasanya. Tetapi hukum kebenaran itu tidak pernah salah, cuma waktunya yang tidak tepat. Kenapa demikian? Karena ingat, kehidupan kita ini, karma kita ini, tadi walaupun dikatakan tergantung dari kita sendiri, perbuatan kita sendiri, dia masih ada kondisi-kondisi yang menyebabkan itu bisa berbuat. Ingat bahwa kita juga berbuat bukan hanya satu macam perbuatan, tapi banyak perbuatan-perbuatan yang timbulnya duluan. Nanam pohon buah, atau nanam pohon cabai ada ya? Pohon cabai cepet ya. Coba ketika nanam pohon cabai, kadang-kadang duluan cabainya yang timbul, apa duluan rumput liarnya yang timbul? Kadang-kadang rumput liarnya yang timbul kan? Loh, dari mana rumput liar ini ada? Dari tanah kita, betul ya? Terus tiba-tiba dia yang belum timbul, rumput buat baik, harusnya dia berbuah cepat tadi cabainya, tapi yang timbul duluan itu rumput liar. Ngomel lagi ya, asal ibu beli 1.000 rupiah,
Nah, pikiran itulah yang menimbulkan lagi tadi ketika kita berpikir, ini udah tunggu lagi kerupuk dia yang dan bahkan di dalam yang juga mengatakan, jadi kita itu ya sebenarnya berhasil atau tidak itu adalah bagaimana kita bisa menyikapi suatu situasi dan kondisi. Ya. Jadi hasil daripada apa yang kita dapatkan adalah tergantung dari situasi kondisi dan sikap kita terhadap itu. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak dan Saudara, inilah yang harus kita pahami. Dalam inilah yang harus kita pahami. Oh, hukum karma itu demikian. Ya, hukum karma itu Ibu Bapak, kalau kita sering mengatakan bahwa oh dia seperti penghapus buku, tidak. Kalau di dalam sebuah perumpamaan, hukum karma yang ada itu seperti kita menulis sesuatu ya, sesuatu di kertas kita tulis. Ya, tulisan berikutnya itu menulis atasnya. Jadi dia tidak menghapus itu supaya bersih, kan kita ada penghapus, tapi dia ditumpangi seperti ini. Nah, ketika nanti dia akan timbul, itu tergantung kondisinya yang mana yang timbul. Bapak Saudara, kita sudah sangat banyak berbuat baik ataupun buruk. Ya, kalau kita boleh berkaca di dalam diri kita, contohlah misalnya. Kira-kira dari tanggal 1 sampai tanggal 6 kalau kita ngitung-ngitung lebih banyak perbuatan buruk atau baik nih yang saya lakukan. Coba dicatat dari tanggal 1, saya lagi ngapain ya? Oh, berantem sama mama misalnya ya. Oh, sama papa ngomel-ngomel karena nggak dibeliin sepeda gitu ya. Oh, sama gurunya ngambek karena misalnya disuruh nggak bisa. Aduh, gue barusan diomelin sama ngambek nih sama bos, sama lain dan sebagainya. Coba kita hitung. Bikin kalau dulu saya waktu masih muda, sekarang gue masih muda sih. Jadi waktu masih remaja gitu ya. Jadi masih remaja di Lawana maupun di malam tahun baru atau ya malam tahun baru nasional tanggal 31/1 malam Imlek, jarang sih biasanya malam Imlek biasanya di rumah. Nah, itu biasanya kita tuh suka bikin sebelah kiri itu yang buruk-buruk, sebelah kanan tuh yang baik-baik, dicatat atau gitu ya, kemudian catat yang baik-baik. Nah, yang buruk-buruk dan yang baik-baik itu menjelang jam 12 kita baca. Kalau kertasnya bisa dilihat 3 lembar, ini cuma nah, pada saat terakhir di jam 12 itu yang buruk-buruknya kita baca, yang baik-baiknya kita simpan. Nah, nanti di tanggal 1 kita baca, oh saya berbuat baik ini cuma setengah halaman ya, wah besok saya mau bikin 2 halaman, yang jelek-jeleknya dibuang. Adalah hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita melihat. Nah, ini Bapak Saudara, pandemi COVID-19 ini yang sudah berjalan 1 bulan ya, bulan ya, dari bulan Maret ke bulan Desember, itu sangat-sangat panjang. Kalau yang kerja kerasa pasti, udah dipanggilin bos besok gajinya tinggal 50% ya. Hati-hati besok ini mau bangkrut. Tolong dong yang ini yang nggak bagus-bagus sudah buang aja di PHK. Yang jualan juga udah susah ya, ojek, yang dosen, yang karena orang banyak yang pada ikut kan gitu. Kalau dulu pada saingan, sekarang banyak saingan. Soalnya ibu-ibu pada bikin semua ya. Nah, sebenarnya ketika kita belajar dana selama 10 bulan ini, memasuki atau belajar melihat diri sendiri, inilah
hal yang sangat baik sebenarnya. Bante Panwara pernah mengatakan, ini adalah momen untuk kita melihat ke dalam. Banyak waktu kita ya, ada yang WFH, ada yang tadi mungkin saja kan dilarang-dilarang kan gitu. Kita lakukan. 1 bulan, 2 bulan masih enak. Dan 6 bulan kayaknya udah gerah. Enak pasti. Pikiran kita, pikiran teman-teman pasti pengen, aduh saya pengen piknik lah. Pik 2 baru dibuka kayaknya, mendingan ke Pik 2. Ada pantai pasir putih nih, nggak usah lagi ke Lampung dah. Ke Pik 2 aja. Nah, kondisi-kondisi inilah yang seharusnya kita bisa banyak belajar. Cuma kadang-kadang kita tidak memahami dalam dengan baik. Kadang-kadang kita tidak bisa maintain, tidak bisa mengatur tentang keinginan kita. Pokoknya kalau saya minta ini harus ada, pokoknya kalau begini harus seperti itu, dan sebagainya. Nah, inilah yang membuat kita tidak bahagia. Itu beberapa sedang. Kalau tadi kita lihat, ya, saat pertama kita datang ke sini melakukan puja bakti, ada kita tahu untuk simbol-simbol. Kalau itu ada simbol keterangan, betul ya? Kalau dupa tambahkan keharuman, gitu kan? Harumnya dupa itu tidak bisa melawan arah angin, tapi harumnya dhamma bisa membawa kemana saja. Nah, sebenarnya saya juga menyampaikan dari pendapat pribadi saya, kenapa kita memulai puja bakti itu dengan saya sering mengatakan, oh kalau bisa ke wihara, ayolah ke wihara. Tapi kalau lagi masa PSBB dilarang, nggak boleh ya. Tapi sekarang kan kita sudah boleh dengan protokol kesehatan. Tapi juga harus hati-hati. Kenapa? Karena klaster rumah ibadah juga sudah mulai banyak. Kalau memang harus puasa. Kalau cuci tangan, ya cuci tangan 20 detik ya. Jangan cuci tangan kalau kayak dulu kita nggak pakai sabun ya, nah cuci aja udah bersih. Ya cuci tangan ada metodenya, bagaimana cara cuci tangan. Kenapa demikian ibu bapak? Karena ketika kita ke wihara, menghormat dalam Manggala Sutta, menghormat mereka yang paling dihormati, menghormat berkah. Menghormat itu merupakan berkah utama. Kemudian ketika kita menghormat, kita membuat kondisi batin kita, kondisi keegoan kita itu turun. Kalau kita menghormati orang, menghormati suasana, menghormati kondisi, maka kita mengkondisikan ego kita itu turun. Kita ngedengerinnya dengan nyaman, dengan enak, betul ya? Coba kalau kita orang tua lagi kasih nasihat, kita kan kalau dulu ya, sekarang juga begitu ya. Kalau orang Jawa tuh di romo, di bapak, di ibu kan gitu. Kita pun demikian kita dengerin. Kalau kita nggak menghormat, biasanya kayak level egonya naik. Coba teman-teman kita ini, kadang-kadang emosinya nggak stabil tuh biasanya gitu. Dikasih tahu mamanya malah galakkan dia. Kenapa? Karena rasa hormatnya sudah berkurang. Ya. Kenapa demikian? Salah nggak anaknya? Salah. Tapi salah nggak bapak ibunya? Salah juga. Berarti salah mengasuhnya. Harus hati-hati bapak. Anak-anak pun patut diberi kepercayaan. Perlu diberi kepercayaan. Kita kadang-kadang kalau dibilangin, nanti susah Romo, dia ngomongnya begitu. Kalau saya bilangin dia malah ngambek kabur dari rumah. Kalau dibilangin malah ngebanting pintu, gitu. Dan lain sebagainya. Nah itu ibu bapak dari kecil itu harus dididik. Kata ahli-ahli, usia balita di bawah 5 tahun itulah masa di mana anak-anak masih bisa diajari. Tapi kalau udah 5 ke atas biasanya sudah mulai susah. Apalagi sudah mulai SMP. Kalau udah SMP jati dirinya pengennya dia
merasa bahwa dia benar, yang harus mulai dulu. Saya makanya kadang-kadang kalau melihat ada teman-teman, ada saudara-saudara yang aduh anaknya bandel-bandel itu baru 5 tahun, gregetan juga sih sebenarnya. Saya malah istri. Karena kalau lagi marah, mamanya yang dipukul takut. Dia nangis dipukul lagi lebih kencang. Saya bilang nggak salah ngajarin. Jadi caranya adalah kita harus menjelaskan dengan baik. Karena mertua saya itu suka berdekat, saya lebih dekat ke yang seperti itu. Nah, jadi kita harus mulai didik cara-cara yang baik, cara-cara yang benar. Bagaimana? Dengan cara menghormati. Dulu kita masih kecil nih, yang ibu-ibu gitu ya, bapak-bapak yang sudah punya anak. Dulu waktu kita sekolah sama guru, kalau ada guru gimana? Saya anjali kan, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Kalau sekarang ada guru nyumput ya, ada guru cuek aja gitu ya. Nah itu juga harus diberikan ke orang. Sama mungkin kita caranya ya kepada Bante, kalau ke Bante biasanya anak-anak kita ini biasanya suka menghormatkan ibu bapaknya, sama dengan para biku ya, juga kepada guru-guru itu harus menghormati. Nah, ketika orang yang penuh dengan kerendahan hati, maka dia akan dengerinnya dengan baik, mendengarkannya dengan pemahaman yang baik. Ini yang harus kita lakukan, ibu bapak. Dan inilah makna ketika kita memahami saya pelihara itu tujuan. Saya pelihara itu tujuannya dulu saya berbuat karena buruk nih. Sang Buddha, saya tadi berbuat buruk nih, sudah nipu anjing. Ya mudah-mudahan karena buruknya terhapus ya. Yang harus kita lakukan adalah kita memperbaiki. Kalau tadi kita nipu anjing, coba datangin lagi anjingnya. Minta maaf sama anjingnya. Wah kita digigit dia berapa gitu ya. Ya udah, kalau memang dia kita takut digigit, jangan lakukan lagi. Nanti kalau ada anjing-anjing yang lain, kalau saya dekat anjing dibungkuk juga, digonggongin terus, itu berarti kita ada sesuatu dengan ya, hati-hati. Jadi sesuatu yang membuat kita tidak nyaman dan sebagainya, sesungguhnya sumbernya adalah dari diri. Sama dengan kita belajar dhamma. Makanya kenapa ketika belajar dhamma saat di awal ceramah ya, level kita, ilmu kita itu supaya bisa mendengarkannya dengan baik. Ini adalah hal-hal yang baik yang harus dilakukan. Nah, ibu bapak rekan sedama, kita kadang-kadang juga salah memahami dhamma, salah memahami pengajaran. Dulu saya punya pemikiran yang sama. Dulu suka ada pandita, suka ada guru-guru agama yang mengatakan, kalau kamu mau pinter, ya, kamu coba sebelum belajar baca parita, meditasi, nanti kamu pinter. Nanti kamu kalau ngerjain PR atau ngerjain soal tugas pasti bisa. Ibu bapak, bukan demikian sebenarnya maknanya. Maknanya adalah kita harus belajar dulu. Dalam agama Buddha, yang paling penting adalah dipraktekkan dulu, kemudian ditekadkan. Jadi kalau mau pintar harus belajar di rumah atau belajar di sekolah. Gimana caranya? Ketika guru jelasin, kita nanti sudah di rumah baca. Nah biasanya kalau saya biasanya saya akan baca, misalnya kayak sini saya baca. Kadang-kadang saya baca tuh lupa. Halaman 1 atau poin 1 saya ingat, begitu poin kedua saya lupa. Poin ketiga saya lupa. Poin ketiga bisa, poin 1, poin 2 lupa gitu ya. Caranya adalah biasanya saya tulis. Kenapa? Saya berpikirannya saya. Kadang-kadang pemikiran ini juga bisa salah, tapi ini adalah satu metode sebenarnya. Jadi kalau kita pikir seperti ini, kemudian saya tulis, adalah
mengkondisikan dia frekuensinya beberapa kali. Oh, nomor 1 mohon untuk begini. Oh, nomor 2 begini gitu ya. Kita catat. Kalau kita udah bisa antara pikiran dengan sini, baru saya lanjut ke nomor 2. Saya baca, saya tulis. Kemudian saya coba lagi nomor 1 dan nomor 2. Yang penting intinya kita tahu. Saya dulu pernah berpikiran begini, ini kalau otak masih bisa mikir, kemudian tangan bisa. Mudah-mudahan waktu ujian otak saya blank, ini saya enggak. Gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Tapi dengan kita menulis seperti ini kan menjadikan satu kebiasaan begitu. Oh iya. Dulu saya pernah ikut si pemaru, saya pikir dulu saya belajarnya SKS, sistem kebut semalam. Ya, bahkan dulu ada orang bilang katanya udah nggak usah pusing-pusing, kalau udah satu kitab begini bakar aja nanti diminum. Pasti di luar kepala, benar tuh di luar kepala, bilang semua. Nah, dibilang kita meditasi. Saya waktu itu di Buddha Mekarama ya, di dalam perusahaan mereka, saya meditasi. Dan sampai jam 10, kemudian saya tidur, jam 4 saya bangun, saya meditasi lagi, saya baca parita, saya meditasi, jam 6 saya ujian. Ini pemalu, gimana masih coba. Wah, saya pikir saya pasti bisa mengerjain. Saya ngambilnya kedokteran waktu itu. Begitu dapat soalnya, waduh susah amat ya. Kita kan berpikir, kok keluar, akhirnya yang terjadi adalah A, B, C, D. B, C, A, O, A. Lalu disebut. Karena kita berpikirnya salah, pemahaman damanya adalah ketika kita membacakan parita, ketika kita bermeditasi, kondisi batin kita itu tenang. Kita tenang, belajarnya jadi enak. Kan kita, tiba-tiba cing, tahu. Sama dengan kita belajar dhamma. Saya berbuat baik, saya menolong orang lain, bisa. Nggak kaya-kaya, nggak kayak orang lain dan sebagainya. Kebahagiaan itu bukan diukur dari kekayaan saja, tetapi kebahagiaan itu diukur dari bagaimana kenyataan itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau pengen bahagia terus, apa yang harus diatur? Keinginan itu harus sesuai dengan kemampuan. Kalau gitu, kalau saya pengen mendapat ini, berarti kemampuan saya harus segini. Kalau saya pengen lebih tinggi, saya harus mengkatin ke ibu bapak. Itulah yang harus kita lakukan. Saya mau berdana nih, kayak orang-orang lain kan bisa dana buat pembangunan negara. Saya lihat biarnya Sampada luar biasa, para donaturnya luar biasa. Saya nggak bisa dana seperti mereka. Saya hanya bisa kasih misalnya tenaga waktu dulu ngebangun gitu ya, hanya bisa yang lain. Ibu bapak akan sedana kebahagiaan, kemudian hasil dari karma, hasil dari perbuatan kita. Seberapa kita ikhlas, seberapa kita rela. Bahkan di dalam Anggutara Nikaya, Sang Buddha ada mengatakan bahwa ada 2 jenis kebahagiaan. Kebahagiaan yang ada kail dengan umpannya, ya. Jadi bermata kail dan umpan, bermata kail berisi umpan, dan tidak bermata kail berumpan. Kalau kita menginginkan kebahagiaan dengan keinginan untuk bahagia, itu adalah seperti kebahagiaan dengan kail kail berisi umpan. Jadi ada kail yang berisi umpannya. Itu adalah kebahagiaan dengan keinginan. Boleh nggak? Boleh saja. Tapi kebahagiaan ini masih diliputi ketidakkekalan dan menimbulkan kekecewaan. Tapi minimal ketika kita ingin bahagia, keinginan kita. Misalnya, saya lagi masa begini pengen jalan-jalan, karena saya juga ngomong di tahun lalu nih. Saya ngomong,
orang mau datang udah nggak ketemu dari Imlek kemarin. Kan kali terakhir nggak pulang-pulang sampai ini ya. Pun belum jadi Bang Toi. Kalau Bang Toi kan udah dua lebaran ya. Jadi dia baru hampir setahun. Istri saya udah bilang tuh kita kesana kan liburannya ada nih, yang besok nih, walaupun udah dipotong kan. Nggak boleh. Nggak boleh kenapa? Pokoknya nggak boleh. Harus ada alasan nggak boleh kenapa. Anak saya bilang dia kan pulang balik ke rumah sakit. Namanya dia ke rumah sakit, ketemu orang COVID dan sebagainya. Udah walaupun ini itu kan ketemu papi maminya, kemudian nanti kalau ke kapar gimana? Udah kalau gitu kalau nggak boleh ke Solo, udah nginep aja di puncak. Bilangin bandel deh. Pokoknya jangan kemana-mana selama masa COVID, jangan kemana-mana bahaya. Kan udah masuk zona merah lagi ya. Jadi hati-hati juga Pak. Nah keinginan ini yang harus mulai kita. Terus anak saya bilang, udah malam tahun baruan di rumah aja, manggang-manggang aja di rumah. Ya, main kembang api sendirian aja di rumah. Ya. Untung rumah saya udah kayak villa ya, bisa. Jadi udah kita bikinin aja satu suasana seperti di villa ya. Jadi kalau di rumah saya pagi-pagi udah kayak di villa, ada embun, ada kabut gitu. Jadi kita coba yang seperti itu. Nah, kebahagiaan dengan mata kayu berumpan ini masih menimbulkan. Lalu bagaimana yang mata kayu yang tidak bermata kayu berumpan? Ini adalah kebahagiaan dengan niat melepas. Nah, ketika kita ingin menolong orang lain, membantu orang lain, belajar damai dan lain sebagainya, niatnya melepas. Saya berdana ini, saya dana kelihatan buat pembangunan. Saya udah kayak saya lepas sudah, supaya kepikiran saya, supaya kelombakan saya berkurang. Kan, saya membangun wihara, mudah-mudahan aja rumah saya kayak wihara ini bagus. Berarti mata kayu berumpan. Ya, kalau nggak tercapai nanti pikirannya, saya berbuat baik nggak berbuah. Ya, jadi niatnya adalah melepas. Nah, inilah yang sesungguhnya menjadikan kita bahagia yang sejati. Bahagia yang sejati dengan niat melepas. Melepas kepikiran, melepas kebencian, melepas kebodohan batin. Dengan kita belajar dhamma, memahami dhamma dengan baik, sesuai dengan apa yang disampaikan Sang Buddha. Nah, ya, Sang Buddha sebelum menjadi Buddha, dia berkata menyiksa diri karena punya keinginan, betul ya, untuk menjadi seorang Buddha dengan berniat menyiksa diri. Tapi pada saat beliau menyadari bahwa dia harus mulai hidup yang seimbang, jalankannya, maka beliau menjadi seorang Buddha. Tapi yang Arya Ananda, tahu yang Arya Ananda? Bahara Dhamma. Yang Arya Ananda itu satu-satunya orang di zaman Sang Buddha yang belum bisa mencapai. Padahal 25 tahun ya, berapa tahun beliau itu menjadi pembantu tetap Sang Buddha, ngedengerin Dhamma, bahkan dia punya satu hal yang istimewa. Ketika dia nggak dengerin Dhamma, dia sudah minta Sang Buddha. Sang Buddha harus ajarin dia, harus bacakan itu, harus sampaikan itu kepada beliau. Jadi beliau itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan catetannya di otaknya itu luar biasa, makanya disebut bendahara Dhamma. Kan sutak beliau yang menyampaikan, tapi beliau tidak bisa menjadi seorang sampai Sang Buddha meninggal. Kemudian ada Sanggasamaya pertama, beliau pengen jadi arahat. Kenapa? Karena yang harus datang pada saat Sanggasamaya itu pertemuan sangga adalah semuanya arahat. Cuma Ananda yang enggak. Merasa malu, beliau berusaha keras meditasi, nggak bisa, dapat nggak? Sampai dia kelelahan, pengen tidur. Ketika pengen tidur dia udah lepas. Waduh, saya nggak bisa dapat arahat, saya nggak bisa mencapai. Saya mau istirahat saja. Ketika dia mau istirahat itulah
pikirannya menjadi tenang, pikirannya bahagia, kemudian dia bisa mencapai tingkat saat mau berbaring, tingkat harapan. Jangan lupa, ketika kita melakukan sesuatu, keinginan kita, kalau kita bisa lepaskan, maka kebahagiaan sejati. Demikian, mudah-mudahan dengan memahami Dhamma dengan baik, memahami apa-apa yang kita lakukan, itu akan membawa kita sama dengan kita melakukan 3M, ya, memakai masker, menggunakan mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Ini akan membuat kita terbebas dari COVID. Kalaupun memang harus terjadi kena COVID-19, usahakan tetap tenang, usahakan tetap bahagia, apapun kondisinya, sampai kita bisa dan bisa melakukan hal-hal yang terbaik. Ya, mudah-mudahan bisa berguna. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, sharing teman-teman. Baik, saya rasa demikian. Mudah-mudahan dalam kondisi-kondisi seperti ini, di saat pandemi COVID-19 masih berlangsung, ekonomi yang kurang baik, kemudian hal-hal juga kita menjadi kejenuhan dan sebagainya, di saat inilah kita harus bisa memahami Dhamma, memahami ajaran Sang Buddha dengan sangat baik, sehingga kita bisa terus melakukan kebaikan. Semoga semua makhluk berbahagia, sabe sata dalam bersuci kata. Terima kasih, salam Dhamma, namo Buddhaya.